Meeting B kelas HKI 6D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang kami hormati, kami akan mensimulasikan sidang perkara pidana kasus narkotika kurang lebih 60 menit. Saya Siti Nur Aisyah sebagai panitera akan membacakan kronologi perkara. Sebelumnya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Nailil Muna sebagai hakim anggota 1, Rafli Himawan sebagai hakim ketua, Nur Arifat Zahra sebagai hakim anggota 2, Izaratul Mulka sebagai saksi 2, jaksa penuntut umum Amiruddin Yusuf sebagai saksi 1, jaksa penuntut umum Gina Rustiana sebagai jaksa penuntut umum 1, Siti Julaika sebagai jaksa penuntut umum 2, Ilham Nurhidayat sebagai penasihat hukum 1, Rizky Ardika sebagai penasihat hukum 2, Arum Fitriana sebagai saksi 2, penasihat hukum, Fitria Sadiga sebagai saksi 1, penasihat hukum, Wahyu Aldi Biano sebagai terdakwa, Fernando Aji sebagai petugas. Kronologi perkara. Pada hari Selasa tanggal 17 November 2023 telah terjadi penangkapan atas nama Wahyu Aldi berumur 32 tahun, bekerja sebagai wira swasta dan bertempat tinggal asli di Jalan Jenderal Sudirman, Desa Darussalam, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Awal mula terjadi penyalahgunaan narkoba, yaitu atas laporan warga telah mencurigai adanya transaksi jual beli yang terdapat di Jalan Mogawon, tepatnya di depan JNT Express, Kecamatan Jati, Kota Kudus. Dari penelusuran warga tersebut, kemudian pihak polisi Kecamatan Bae melakukan penyelidikan. Dalam proses penyelidikan tersebut, kepolisian dibantu oleh ketua RT setempat. Dan dari hasil penyelidikan tersebut, informasi yang didapat ialah pelaku melakukan transaksi jual beli yaitu 1,5 gram sabu yang terdapat di 3 kantong plastik transparan yang didapat dari saudara Destro yang sampai saat ini masih dalam pencarian orang atau DPO. Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat 1 dan atau 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Rabu tanggal 6 Maret 2024 akan dilaksanakan sidang perkara pidana. Majelis hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin peserta sidang. Pada hari ini akan dilaksanakan sidang perkara pidana atas nama terdakwa Wahyu Aldiwianto. Untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Baik, sebelumnya demi kelancaran persidangan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Penuntut umum, sidang siap dimulai. Siap, Majelis Hakim. Bagaimana penasihat hukum? Siap dimulai. Siap. Sidang perkara pidana nomor 38 garing P.Sus/2/2024 garing Pengadilan Negeri Kudus pada hari Rabu 6 Maret 2024 atas nama terdakwa Wahyu Aldiwianto dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum, panggil dan hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Petugas hadapkan terdakwa ke ruang sidang sekarang. Siap. Bagaimana terdakwa? Apakah Anda siap? Siap, Yang Mulia. Siap untuk mengikuti sidang pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik, saya akan membacakan identitas saudara. Nama lengkap saudara Wahyu Aldiwianto, umur 32 tahun, tempat tanggal lahir Kudus 20 Maret 1992, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Jenderal Sudirman, Desa Darussalam RT 6 RW 1, Kecamatan Bayi, Kabupaten Kudus, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Apakah benar, saudara? Benar, Yang Mulia. Apakah dalam persidangan hari ini saudara didampingi oleh penasihat hukum? Iya, Yang Mulia. Penasihat hukum terdakwa Iya, Majelis Hakim. sudah menyelesaikan surat-surat dan kartu advokat saudara? Sudah, Majelis Hakim. Coba boleh ditunjukkan. Penuntut umum ingin memeriksa? Iya, Yang Mulia. Nah, cukup. Silakan kembali ke tempat. Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Bagaimana penuntut umum? Sudah siap dengan dakwaan saudara? Sudah, Yang Mulia. Saudara terdakwa sebelumnya sudah menerima serangkaian dakwaan dari penuntut umum. Sudah, Yang Mulia. Baik. Tetap diingatkan kepada saudara untuk memperhatikan dakwaan yang akan dibacakan, karena pada saatnya nanti saudara memiliki hak untuk menanggapinya. Begitu pula dengan penasihat hukum. Saudara-saudara mengerti? Penuntut umum, silakan dengan dakwaan saudara. Terima kasih, Yang Mulia. Kejaksaan Negeri Kudus untuk Keadilan, surat dakwaan nomor registrasi perkara PPM 38 garing Kudus garing 1 garing 2024. 1. Terdakwa nama lengkap Wahyu Aldiwianto, tempat lahir Kudus, umur 32 tahun, tanggal lahir 20 Maret 1992, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Jenderal Sudirman, Desa Darussalam RT 6 RW 1, Kecamatan Bayi, Kabupaten Kudus, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan SLTA. 2. Penahanan A. Penyidik sampai dengan tanggal 7 Januari 2024.
diperpanjang oleh penuntut umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024. B. Penuntut umum ditahan dengan penahanan rutan sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan 2 Maret 2024. 3. Dakwaan bahwa ia terdakwa Wahyu Aldivianto bin Bukhari pada hari Selasa tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2023 bertempat di kontrakan bangun atau setidak-tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri kelas 1A Kudus berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Percobaan tanpa had atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika golongan 1 dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut. Bahwa saksi Amiruddin Yusuf dan saksi Izalatul Mukhlisah masing-masing sebagai anggota reserse kepolisian sektor Kecamatan B Polres Kudus mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pegawon Kulon di depan JNT Express Kecamatan Jati Kota Kudus sering terjadi transaksi narkotika. Kemudian saksi Amiruddin Yusuf, saksi Izalatul Mukhlisah melakukan penyelidikan guna menangkap pelaku penyalahgunaan narkotika. Bahwa saksi Amiruddin Yusuf dan saksi Izalatul Mukhlisah masing-masing sebagai anggota reserse kepolisian sektor Kecamatan Bayi Polres Kudus mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pegawon Kulon depan JNT Express Kecamatan Jati Kabupaten Kudus sering terjadi transaksi narkotika. Kemudian saksi Amiruddin Yusuf, saksi Izalatul Mukhlisah melakukan penyelidikan guna menangkap pelaku penyalahgunaan narkotika. Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi Amiruddin Yusuf, saksi Izalatul Mukhlisah melakukan penangkapan terhadap saudara Wahyu Aldivianto pada hari Selasa tanggal 17 November 2023 bertempat di Jalan Pegawon Kulon depan JNT Express Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Selanjutnya saksi Amiruddin Yusuf, saksi Izalatul Mukhlisah melakukan pengembangan penyidikan dan dari hasil pengembangan penyidikan didapatkan informasi bahwa terdakwa membeli jenis sabu sejumlah 1,5 gram yang terdapat di dalam 3 plastik klip transparan yang didapat dari saudara Jestro yang saat ini masih menjadi daftar pencarian orang atau DPO. Selama proses penggeledahan yang didampingi oleh ketua rukun tetangga setempat yang selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1,5 gram narkotika jenis sabu yang terdapat di dalam 3 plastik klip transparan, 1 buah handphone merek Redmi Note 9 warna ungu dengan nomor 0856 78234123, 1 buah pipet kaca bekas pakai yang masih terdapat narkotika jenis sabu, 1 buah bong atau alat hisap yang terbuat dari bahan plastik aqua yang bagian tutupnya masih terdapat 2 buah setan warna putih. Bahwa terdakwa melakukan percobaan memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan 1 tidak memiliki izin dari pihak berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat 1 dan atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Saudara terdakwa mengerti dengan surat dakwaan yang telah dibacakan tadi? Mengerti ya. Saudara terdakwa, apakah saudara akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Ya yang mulia, dan saya akan serahkan semua kepada penasihat hukum saya. Saudara penasihat umum, apakah akan mengajukan eksepsi dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Ya yang mulia. Apakah saudara sudah siap untuk membacakan eksepsinya? Karena sebelumnya kami telah menerima saran surat dakwaan, maka dalam hal ini kami selaku tim penasihat hukum akan mengajukan eksepsi. Silakan. Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, serta sidang yang terhormat, bahwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum, maka menurut kami ada beberapa hal yang perlu ditanggapi secara seksama, mengingat di dalam surat dakwaan tersebut terdapat berbagai kejanggalan dan ketidakjelasan yang menyebabkan kami mengajukan
perdata. Berdasarkan proyek di atas, kami selaku penasihat hukum terdakwa ingin mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan alasan sebagai berikut. 1. Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang KUHP menjamin hak tersangka atau terdakwa untuk didampingi penasihat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagaimana diatur dalam pasal 114 pasal 56 ayat 1 KUHP. Pasal 114 KUHP menyatakan dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 KUHP. Pasal 56 ayat 1 KUHP menyatakan dalam hal tersangka atau terdakwa, disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri. Pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Melihat bunyi pasal di atas, kita tahu bahwa hak didampingi penasihat hukum itu wajib. Penyidik atau pejabat yang memeriksa wajib memberitahukan hak tersangka dan menunjuk penasihat hukum baginya agar dia didampingi ketika diperiksa sesuai pasal 56 ayat 1 KUHP. Seperti disebutkan di atas, pasal 114 pasal 56 ayat 1 KUHP sudah menegaskan bahwa bantuan hukum itu wajib disediakan dengan menunjuk penasihat hukum oleh pejabat yang memeriksa setiap tingkat pemeriksaan. Lantas apa konsekuensi hukum jika hal itu tidak dilakukan oleh pejabat yang memeriksa? Jawabannya, berita acara pemeriksaan, dakwaan atau tuntutan dari penuntut umum adalah tidak sah sehingga batal demi hukum. Bahwa salah satu alasan diajukannya eksepsi ini selain didasarkan pada hak terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHP, juga terdapatnya penyimpangan dalam pelaksanaan KUHP, di mana terdakwa Wahyu Alfitrianto bin Bukhari di dalam proses penyidikan tidak didampingi oleh penasihat hukum, dan hal ini sangat bertentangan dengan pasal 56 ayat 1 KUHP. Seorang tersangka di hadapan penyidik polisi membuat surat pernyataan yang intinya tidak bersedia didampingi penasihat hukum atau advokat adalah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan tidak dapat digunakan dengan alasan apapun juga. Dalam hal ini senada dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berbunyi, satu putusan Mahkamah Agung RI dengan nomor 367/PID/1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan bahwa bila tidak didampingi penasihat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan pasal 56 KUHP, hingga BAP penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima walaupun pemeriksaan sidang pengadilan didampingi penasihat hukum. Kedua, putusan MA nomor 545K /Pit-Sus/2011 menyatakan bahwa selama pemeriksaan terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum, sedangkan berita acara penggeledahan dan pernyataan tanggal 20 Desember 2023 ternyata telah dibuat oleh pejabat yang tidak melakukan tindakan tersebut, namun oleh petugas yang lain. Dengan demikian, berita acara pemeriksaan terdakwa, berita acara penggeledahan tidak sah dan cacat hukum, sehingga surat dakwaan jaksa yang dibuat atas dasar berita acara tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum pula. Berdasarkan pada pokok eksepsi yang kami berikan di atas, maka kami selaku penasihat hukum terdakwa Wahyu Alfitrianto bin Bukhari memohon kepada hakim yang mulia untuk menjatuhkan putusan sela dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. 1. Menerima eksepsi dari penasihat hukum Wahyu Alfitrianto bin Bukhari untuk seluruhnya menyatakan untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum dengan nomor registrasi perkara PDM 38/Pit-Sus/1/2024 batal demi hukum. Ketiga, membebankan biaya perkara kepada negara. Apabila
hakim yang menilai berpendapat lain membuat keputusan yang seadil-adilnya. Demikianlah eksepsi atas nama Wahyu Alfidianto bin Bukhari kami baca dan kami sampaikan kepada hakim yang mulia dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 6 April 2024 di Pengadilan Negeri Kudus. Terima kasih. Bagaimana saudara jaksa penuntut umum? Apakah sudah mengerti dengan eksepsi dari penasihat hukum? Mengerti Majelis Hakim? Saudara jaksa penuntut umum, apakah saudara akan mengajukan tanggapan atas eksepsi penasihat hukum? Iya, Majelis Hakim. Silakan. Menanggapi nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa, kami berpendapat bahwa surat dakwaan kami sudah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 143 KUHP mengenai syarat sahnya penyusunan surat dakwaan. Oleh karena itu, kami tetap pada dakwaan kami yang mulia. Berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim, sidang akan dilanjutkan 7 hari ke depan, yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 dengan agenda sidang pembacaan putusan atas perkara keberatan oleh majelis hakim. Untuk itu diingatkan kepada penuntut umum untuk hadir dan menghadapkan terdakwa pada sidang berikutnya. Begitu pula dengan penasihat hukum, pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Saudara-saudara semua mengerti? Mengerti, Mas. Tolong berkenan siapa sedang menunggunya. Baik, Majelis Hakim. Sidang hari ini dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin peserta sidang. Pada hari ini akan dilaksanakan sidang perkara pidana atas nama terdakwa Wahyu Alfidianto. Untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita doa dulu. Doa mulai. Selesai. Penuntut umum sidang siap dimulai. Siap, Majelis Hakim. Bagaimana penasihat hukum siap? Siap. Sidang perkara narkotika dan psikotropika nomor Rek perkara PDM 38 Kudus 01 2024 pada hari Rabu 13 Maret 2024 atas nama terdakwa Wahyu Alfidianto dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum panggil dan hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Siap, mulia. Petugas mendekat terdakwa ke ruang sidang. Siap. Lagi ada yang mau dijelaskan? Saudara terdakwa saya, Siap, yang mulia. apakah terdakwa siap mengikuti sidang hari ini? Siap, yang mulia. Diberitakan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan atas nota keberatan yang disampaikan oleh penasihat hukum. Untuk itu diingatkan kepada saudara penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum untuk memperhatikan kesimpulan yang akan dibacakan. 1. Menolak eksepsi dari terdakwa. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum dengan register perkara PDM 38 P.sus/01/2024 sah demi hukum. 3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir. Baik, karena putusan atas nota keberatan tidak mengabulkan nota keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum pembela, maka sidang akan dilanjutkan pada tahap pembuktian oleh penuntut umum. Bagaimana penuntut umum? Sudah siap dengan alat-alat bukti saudara? Karena alat-alat bukti belum siap untuk kami hadirkan, maka kami meminta kepada majelis hakim untuk menunda dan melanjutkan sidang 7 hari mendatang. Bagaimana penasihat hukum? Kami menyetujui maksud saya. Berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim, sidang akan dilanjutkan 7 hari ke depan, yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2024 dengan agenda sidang
penunjukan alat bukti oleh penuntut umum. Untuk itu diingatkan kepada penuntut umum untuk hadir dan menghadapkan terdakwa pada sidang berikutnya. Begitu pula dengan penasihat hukum, pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Saudara mengerti? Saudara, tolong catat jadwal sidang berikutnya. Baik, Majelis Hakim. Sidang hari ini dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sidang perkara pidana nomor 38-2-2-2024 PN pada hari Rabu 20 Maret 2024 atas nama terdakwa Wahyu Adivianto dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa siap mengikuti sidang hari ini? Siap, Yang Mulia. Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah penunjukan alat-alat bukti oleh penuntut umum dan penasihat hukum. Bagaimana penuntut umum? Sudah siap dengan alat bukti saudara? Sudah, Majelis Hakim. Alat bukti apa saja yang saudara ajukan? Kami akan mengajukan alat bukti yang kami berikan, tanda P1 sampai dengan P4 dan 2 orang saksi. Bisa tolong tunjukkan? Baik, Majelis Hakim. Cukup. Saudara terdakwa, silakan duduk di samping penasihat hukum. Baik, Yang Mulia. Penuntut umum, panggil dan hadapkan saksi-saksi ke ruang sidang. Petugas hadapkan para saksi ke ruang sidang. Siap. Lagi ada apa yang mau bertanya? Para saksi dalam keadaan sehat, Siap, Yang Mulia. siap mengikuti sidang hari ini. Siap, Yang Mulia. Tunjukkan kartu identitas Anda. Saudara Amir bin Yusuf, tanggal lahir saudara 23 Agustus 1989, umur 35 tahun, pekerjaan anggota Polri, jenis kelamin laki-laki, alamat saudara Desa Gamong, Kecamatan Kalimun, Kabupaten Kudus, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Apakah saudara mengenal terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Apakah saudara mempunyai hubungan saudara dengan terdakwa? Tidak ada, Yang Mulia. Oke. Saudara Idrul Mukhlisah, tanggal lahir saudara 7 April 1996, umur 28 tahun, pekerjaan anggota Polri, jenis kelamin perempuan, alamat saudara Desa Cendana RT 2 RW 2 Kecamatan dari Kabupaten Kudus, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Apakah saudara mengenal terdakwa? Tidak, Yang Mulia.
sebenarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Udah? Bisa duduk. Baik, para saksi telah disumpah. Sumpah tersebut mengandung arti bahwa para saksi harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, yang sesuai yang apa dengan yang saudara lihat, dengar, dan yang saudara ketahui. Sumpah tersebut tidak hanya mengandung arti pertanggungjawaban kepada hukum, namun juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apabila saudara terbukti memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pasal 2 ayat 1 KUHP atau pasal 291 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau pasal 378 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Para saksi mengerti? Mengerti yang mulia. Baiklah, silakan para saksi berikan keterangan yang sebenar-benarnya di persidangan ini. Sebelumnya mendapat aduan dari warga setempat bahwa di Megawang depan CNT Express sering terjadi aktivitas yang mencurigakan yang diduga transaksi narkoba. Saudara memulai penyelidikan dari tanggal berapa? Penyelidikan dimulai dari tanggal 16 Oktober tahun 2023. Apakah saat penggeledahan didampingi ketua atas teman? Iya yang mulia. Saat penggeledahan ditemukan barang bukti apa aja? Ditemukan barang bukti berupa 1,5 gram narkotika jenis sabu yang terdapat di dalam 3 plastik tip transparan, 1 buah handphone merek Redmi Note 9 warna ungu dengan nomor 085 678 234 123, 1 buah tablet kaca bekas pakai yang masih terdapat narkotika jenis sabu, 1 buah bom alat hisap yang terbuat dari plastik aqua yang bagian tutupnya masih terdapat 2 buah sedotan warna putih. Gimana dengan Bapak? Apakah ada yang mau ditanyakan? Barang bukti berupa sabu bukan di mana saudara? Di bawah kasur dan tempat sampah yang mulia. Baik, sudah cukup yang mulia. Baik, keterangan para saksi penuntut umum sudah cukup. Para saksi dipersilakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Selanjutnya ada beberapa orang saksi yang akan dihadirkan oleh penasihat hukum. 2 orang saksi yang mulia. Orang saksi. Silakan, dihadirkan. Saksi pertama atas nama Fitria Safika dan saksi kedua atas nama Alwi Fitriana. Tolong bertugas di ruang sidang. Siap. Penasihat hukum, saksi di sini sebagai apa? Saksi merupakan teman kerja dan tetangga kontrakan serta juga mulia. Baiklah, saudara-saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Iya yang mulia. Sebelum memberikan keterangan, terlebih dahulu para saksi akan disumpah. Apakah bersedia? Iya bersedia. Kepada saksi, silakan berdiri untuk disumpah. Disumpah silakan. Ya. Saudara saksi ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Baik, silakan kembali. Para saksi kalau sumpah tersebut mengandung arti bahwa para saksi harus memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang kita lihat, dengar, dan apa yang kita ketahui. Sumpah tersebut tidak hanya mengandung arti pertanggungjawaban kepada hukum, namun juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apabila saudara terbukti memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pasal 242 ayat 1 KUHP atau pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau pasal 373 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Para saksi mengerti? Baiklah, bisa menyatakan KPP Bapak Menang. Silakan dulu. Saksi pertama, Fitria Sabika, nama lahir, tempat lahir Kudus, umur 29 tahun, tanggal lahir 29 Agustus 1995, jenis kelamin perempuan, agama Islam, alamat Kelurahan Posari, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, pekerjaan wira swasta, kebangsaan Indonesia. Apa benar? Benar. Saksi kedua, Arun Fitriana, tempat lahir Kudus, umur 30 tahun, tanggal lahir 18 September 1993, jenis kelamin perempuan, agama Islam, alamat Kelurahan Janggalan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, pekerjaan wira swasta, kebangsaan Indonesia. Nah, saudara saksi Fitria Sabika, apakah saudara mengenal terdakwa? Mengenal yang mulia, terdakwa adalah rekan kerja saya. Apakah saudara mengerti mengapa saudara dipanggil di persidangan kali ini? Mengerti yang mulia, yaitu sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika oleh terdakwa. Baik. Apakah saudara terdakwa saudara izin tidak masuk kerja? Tidak yang mulia, dia selalu kerja di shift, semua shift. Apakah selama tempat kerja terdakwa menunjukkan gelagat yang aneh atau yang gimana? Dalam beberapa kali saat bekerja saya pernah mendapati bahwa terdakwa seperti kurang tidur. Kurang tidur itu yang seperti apa? Bisa kamu jelaskan? Ya, kelihatan lesu dengan mata yang merah serta tidak fokus terhadap pekerjaannya. Selain itu, apakah ada hal yang lain bisa dilakukan? Dia juga akhir-akhir ini sering izin masuk, tapi sering izin sakit. Tapi sebelum-sebelumnya belum. Gimana? Kerja, sering bekerja tapi Izin sakit. oh izin sakit. Ya. Berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa, apakah terdakwa pernah bercerita dengan Anda mengenai hal tersebut? Tidak yang mulia. Sama sekali tidak. Tidak. Bagaimana Himullah? Ada yang mau ditambahkan? Ada yang mulia. Ya, silakan. Saudara saksi, apakah sering berinteraksi dengan terdakwa? Ya yang mulia, karena kita berada dalam satu ruangan kerja. Selain yang Anda sampaikan terhadap hakim ketua, apakah ada indikasi terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba? Untuk itu saya tidak tahu yang mulia. Saudara saksi, sudah berapa lama Anda bekerja bersama dengan terdakwa? Kurang lebih 1 tahun. Sepengetahuan saudara, terdakwa bergelagat aneh mulai kapan? Sejak 1 bulan yang lalu. Saya rasa sudah cukup. Untuk selanjutnya saksi kedua. Apakah saudara saksi mengenal terdakwa? Mengenal yang mulia. Mengenal sejak kapan? Sejak 1 tahun yang lalu.
berpenampilan tidak seperti biasanya, yang tidak rapi. Biasanya kan terdakwa orangnya terkenal rapi. Sudah berapa lama terdakwa berpenampilan dan berpenampilan yang tidak seperti biasanya? Sekitar 1 bulanan. Sekitar 1 bulan. Ya. Adakah hal-hal lain yang ditanyakan? Saya sempat beberapa kali mengetahui saudara terdakwa keluar malam dengan sembunyi-sembunyi. Saya rasa sudah cukup. Penasihat hukum, ada saksi selanjutnya? Ya, ada yang benar. Cukup. Karena pemeriksaan saksi-saksi telah selesai, maka sidang akan dilanjutkan pada tahap penuntutan. Bagaimana, penuntut umum? Sudah siap dengan tuntutan saudara? Untuk menyusun surat tuntutan, kami butuh waktu selama 7 hari ke depan, yang mulia. Baik. Bagaimana untuk penasihat hukum? Kami setuju saja. Berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim, sidang akan dilanjutkan 7 hari ke depan, yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 dengan agenda sidang pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Untuk itu diingatkan kepada penuntut umum untuk hadir dan menghadapkan terdakwa pada sidang berikutnya. Begitu pula dengan penasihat hukum. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Saudara-saudara mengerti? Mengerti, Majelis Hakim. Tolong Alhamdulillah, salah satu pemimpinnya. Baik, Majelis Hakim. Para saksi bisa keluar di sana. Sidang hari ini dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin peserta sidang. Pada hari ini akan dilaksanakan sidang perkara pidana atas nama terdakwa Wahyu Aldivianto. Untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Sebelum dimulai, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Penuntut umum sudah siap dimulai. Siap, yang mulia. Bagaimana penasihat hukum? Siap. Sidang perkara pidana nomor 38 garing Khusus garing 2 garing 2024 garing Pengadilan Negeri Kudus pada hari ini Rabu 13 Maret atas nama terdakwa Wahyu Aldivianto dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum panggil dan hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Petugas hadapan terdakwa ke ruang sidang. Ya. Bagaimana? Sudah terdakwa? Siap kondisi? Siap. Siap mengundi sidang. Siap. Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan surat tuntutan oleh penuntut umum. Penuntut umum sudah siap dengan buku saudara? Siap, Majelis Hakim. Tetap diingatkan kepada saudara untuk memperhatikan tuntutan yang akan dibacakan. Karena pada saatnya nanti saudara memiliki hak untuk menanggapnya. Begitu pula dengan penasihat hukum. Saudara-saudara mengerti? Penuntut umum silakan dibacakan. Terima kasih, Majelis Hakim.
mengambil suratnya. Surat tuntutan nomor registrasi perkara PJM 38 Kudus 1/24. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kelas 1A Kudus dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa Wahyu Aldipianto, tempat tanggal lahir Kudus, umur tanggal lahir 23 tahun 20 Maret 1992, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tanggal lahir, tempat tinggal Jalan Jenderal Sudirman, Desa Dersalam, RT 6, 1 Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan SLTA. Fakta-fakta terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara runtut berupa keterangan terdakwa sebagai berikut. Yang pertama yaitu Amiruddin Yusuf di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut, bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, bahwa saksi membenarkan keterangannya dan BAP yang dibuat menghadap penyidik, bahwa saksi melakukan jenis sabu yang dapat di dalam 3 plastik transparan, 1 buah handphone merek Redmi 09 warna ungu dengan nomor 085 678234123, 1 buah pipet kaca bekas pakai yang masih terdapat narkotika jenis sabu, 1 buah bom alat hisap yang tersebut dari bahan plastik yang bagaimana tutupnya masih ada 2 buah sedotan warna putih, bahwa saksi membawa terdakwa ke polsek, lalu terdakwa dibawa ke rumah sakit Mardi Rahayu untuk diperiksa olehnya, bahwa pada saat terdakwa tidak ditangkap terdakwa melawan, bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Izalatul Muhlisab, bahwa hasil tes urin terdakwa positif menggunakan sabu. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri 1A Kudus untuk memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: pertama, menyatakan terdakwa Wahyu Aldipianto bersalah melakukan tindak pidana percobaan tanpa hak atau melawan dan pidana denda sebesar 800 juta rupiah subsidi 3 bulan kurung. Menyatakan barang bukti berupa 1 tes urin atas nama Wahyu Aldipianto dirampas untuk dimusnahkan, tempat yaitu menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar 2.000. Demikian saat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Rabu tanggal 13 Maret 2024. Saudara terdakwa mengerti dengan surat tuntutan yang telah diberikan? Mengerti ya. Apakah ada pembelaan? Ada yang mengatakan saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat saya. Bagaimana penasihat hukum? Kami akan mengajukan nota pembelaan. Namun untuk menyusun nota pembelaan, kamu minta kepada majelis hakim untuk melakukan sidang dari depan. Bagaimana umum? Apakah sudah setuju atas waktu yang diajukan oleh penasihat hukum? Kami setuju Majelis Hakim. Berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim, sidang akan dilakukan 7 hari ke depan, yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 dengan agenda sidang pembacaan nota pembelaan oleh penasihat hukum. Untuk itu, diingatkan kepada penuntut umum untuk hadir dan menghadapkan terdakwa pada sidang berikutnya. Begitu pula dengan penasihat hukum. Pemberitaan ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Saudara-saudara semua mengerti? Mengerti majelis hakim. Anda tolong dengar sidang berikutnya. Baik, yang mulia. Sidang pada hari ini dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin peserta sidang.
pada hari ini akan dilaksanakan sidang perkara pidana atas nama terdakwa Wahyu Hadibianto. Untuk itu, diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Sebelumnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Penuntut umum sidang sudah dimulai. Siap yang mulia. Bagaimana untuk penasihat hukum? Yang mulia. Sidang perkara pidana narkotika nomor 38 garing PIP-2/2024 garing Pengadilan Negeri Kudus pada hari ini Rabu tanggal 20 Maret 2024 atas nama terdakwa Wahyu Hadibianto dibuka dan menyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum bisa panggil dan menghadapkan terdakwa ke ruang sidang. Petugas hadirkan terdakwa ke ruang sidang. Siap. Bagaimana dengan terdakwa dalam penasihat? Siap, yang mulia. Siap mengikuti sidang pada hari ini. Siap, yang mulia. Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan nota pembelaan oleh penasihat hukum. Bagaimana? Dan penasihat lagi. Silakan. Terima kasih Majelis Hakim. Nota pembelaan baik-baik nomor perkara PDM Trim 8 garing Kudus garing 01 garing 24. Pada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus dan penuntut umum yang kami hormati, untuk dan atas nama terdakwa dengan ingin menyampaikan pembelaan atas surat tuntutan jaksa penuntut umum nomor perkara PDM 38 garing Kudus garing 01 garing 2024. Nama Wahyu Hadibianto, tempat lahir Kudus, umur 32 tahun, tanggal lahir 20 Maret 1992, kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Sudirman, Desa Salaman dan Mak, Kabupaten Kecamatan Bayi, Kabupaten Kudus. Agama Islam, pekerjaan negara swasta, pendidikan STM. Majelis Hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang kami hormati. Pertama-tama kami tim penasihat hukum terdakwa menyampaikan ucapan terima kasih yang tinggi-tingginya pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Kedua, tentang dakwaan dan tuntutan hukum, dakwaan menuntut umum bahwa dalam perkara ini terdapat menurut kami unsur barang siapa atau setiap orang haruslah diumumkan dengan perbuatan yang telah terdakwakan misalnya diberikan apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal perundang-undangan yang mengaturnya. Unsur kedua, tanpa hak atau melawan hukum, bahwa kami selaku penasihat hukum dari terdakwa melihat sikap perbuatan pidana tidak pidana atau delik tentunya haruslah memenuhi unsur dan melawan hukum baik dinyatakan secara tegas pada pasal perundang-undangan atau tidak disebutkan dengan tegas. Unsur ketiga, memiliki penyimpanan 59 gram kemudian menggunakan dengan niat untuk suatu kenikmatan atau kesenangan sesaat, maka penasihat hukum berpendapat bahwa pengerti memiliki penyimpanan dan penguasai sabu-sabu harus dikaitkan dengan tujuan, yaitu menggunakan atau mengkonsumsi diri sendiri. Unsur keempat, menyalahgunakan narkotika golongan 1 untuk diri sendiri, bahwa ketentuan yang terdapat pada unsur ini adalah satu ketentuan yang tidak dapat untuk diri sendiri karena jelas dengan ketentuan pasal 112 ayat 1 ini terhubung dengan ketentuan yang terdapat pada pasal 12 ayat 1 yang menjelaskan ketentuan dengan pada pasal 112 ayat 1 yang harus mempertimbangkan dan memperhatikan ketentuan sebagaimana terdapat pada pasal 54, 55 dan pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan. 1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pelaku tindak pidana narkotika sebagaimana dalam dakwaan primer dan dakwaan subsidiar.
memberbedaskan terdakwa dari semua dakwaan yang terutama. 2. Menyatakan memulihkan hak terdakwa dengan kemampuan kedudukan dan harkat serta martabat. 3. Memerintahkan membebaskan terdakwa dari dalam tahanan rutan. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian nota pembelaan ini kami sampaikan atas perkenan Ketua atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri 1A Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Saya selaku penasihat hukum terdakwa mengucapkan terima kasih. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal yang dapat meringankan terhadap diri terdakwa adalah sebagai berikut. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan. 3. Terdakwa tidak pernah dihukum. 4. Terdakwa berkeluarga dan mempunyai tanggung jawab. Apabila majelis hakim berpendapat lain, turun putusan yang seadil-adilnya. Baik, penuntut umum, apakah saudara akan mengajukan replik atas nota pembelaan tersebut? Tentu saja yang mulia. Baiklah, untuk memberikan kesempatan pada pihak penuntut umum untuk menyusun replik, maka sidang pada hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 27 Maret 2024. Apakah terdapat persidangan di hari itu, saudara? Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada Rabu tanggal 27 Maret 2024 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya, sidang pada hari ini kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hadirin peserta sidang. Pada hari ini akan dilaksanakan sidang perkara pidana atas nama terdakwa Wahyu Aldivianto. Untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Penuntut umum, sidang siap dimulai. Siap yang mulia. Penasihat umum siap. Ya, Bang, ya. Sidang perkara pidana nomor 38 garing P.Sus garing 2 garing 2024 garing Pengadilan Negeri Kudus pada hari ini Rabu 27 Maret atas nama terdakwa Wahyu Aldivianto dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum panggil dan hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Petugas hadapan terdakwa ke ruang sidang. Ya. Bagaimana kondisi saudara? Sehat? Siap, ya. Siap mengikuti sidang hari ini? Siap, yang mulia. Diberitakan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan replik oleh penuntut umum. Penuntut umum, apakah siap dengan replik saudara? Siap yang mulia, kami telah mempersiapkan. Baik, silakan. Tanggapan penuntut umum replik atas pledoi nota pembelaan penasihat hukum terdakwa Wahyu Aldivianto nomor registrasi perkara PJN 38 Kudus 1 2024. Mengawali tanggapan kami atas pledoi nota pembelaan penasihat hukum terdakwa Wahyu Aldivianto, perkenankan kami terlebih dahulu mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Oleh karena atas perkenanannya kita semua hadir dalam persidangan ini diberikan kesehatan. Terima kasih pada majelis hakim
yang dengan penuh kesabaran telah memimpin persidangan ini dengan berjalannya dengan baik dan tertib. Terima kasih kepada penasihat hukum terdakwa Wahyu Aldipianto yang telah gigih memperjuangkan hak-hak dakwaan dan sudah dalam ketemu materi yang dimulai dalam pledoi penasihat hukum terdakwa Wahyu Aldipianto pada tanggal 27 Maret 2024 untuk merupakan pledoi dari sudut pandang penasihat hukum terdakwa. Penyidik maupun penuntut umum hanya ingin menghukum terdakwa seberat-beratnya tanpa memberikan fakta-fakta yang sebenarnya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang terdakwa, yaitu pasal 111 ayat 1 dan atau pasal 112 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dari saksi Ilham Nurhidayat, terdakwa tidak menunjukkan izin dari yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika golongan 1 jenis 1. Berdasarkan laporan pengujian Badan BPOM Kudus nomor 96 dan LN 69 2020 terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 8 lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi pernah dalam penjualan, menukar atau menyerahkan narkotika golongan tidak dipenuhi. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 November 2023 sekitar 20.30 waktu Indonesia Barat, tempat di Jalan Kontrakan Begawan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Wahyu Aldipianto ditangkap oleh petugas kepolisian di tempat kontrakan Begawan. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan sabu dengan berat 1,5 gram dengan senilai harga 2.400.000, 2 buah sedotan, 1 buah tutup alat hisap, bukti cat di HP Redmi Mat 9 warna ungu. Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika golongan 1 jenis sabu. Fakta yang berikutnya itu yang terungkap di persidangan telah dibuktikan bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2024 sekitar jam 20.30 waktu Indonesia Barat, tepat di kontrakan Begawan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena terdakwa tidak dapat mengajukan surat izin. Maka dengan demikian unsur telah dimiliki, penyimpangan atau menguasai narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman setelah memilih hukum menurut hukum. Dengan demikian seluruh dalil dan permohonan yang telah diajukan penasihat hukum terdakwa Wahyu Aldipianto tidak dapat dipertahankan dan tidak dapat dipergunakan. Bahwa dengan digapinya semua dalil alasan hukum yang diajukan penasihat hukum terdakwa Wahyu Aldipianto sebagaimana tersebut di atas, maka kami jasa penuntut umum tidak sepakat dengan pledoi penasihat hukum terdakwa dan kami terkait dengan tuntutan yang telah kami bacakan pada 27 Maret 2024, yaitu yang pertama yaitu menyatakan bahwa Wahyu Aldipianto bersalah melakukan tindak pidana. Yang kedua yaitu menjatuhkan pidana terhadap dakwaan berupa pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan. Yang ketiga itu menyatakan barang bukti berupa sabu dengan berat 1,5 gram dengan senilai harga 2.400.000 dan 2 buah sedotan, 1 buah botol alat hisap. Demikian tanggapan atas pledoi penasihat hukum terdakwa Wahyu Aldipianto kami sampaikan pada hari ini 27 Maret 2024. Akhirnya pembuktian selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus. Terdakwa Wahyu Aldipianto, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Anda telah ditangkap oleh kepolisian pada Senin 27 November 2023 di kontrakan Begawan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Anda tidak dapat menunjukkan surat izin sehingga unsur
unsur memiliki, menyimpan, bahkan menguasai narkotika golongan 1 dalam bentuk 1. Bagaimana Anda menjawab? Saya tidak salah, Yang Mulia. Saya juga tidak tahu bahwa barang-barang tersebut ada di kontrakan saya. Saya juga tidak ada niat untuk melanggar hukum, Yang Mulia. Penasihat hukum, Anda telah menyampaikan dalil dan permohonan pembelaan Anda. Namun berdasarkan bukti dan fakta yang ada, kami tidak dapat menerima dalil tersebut. Jaksa penuntut umum telah membacakan tuntutan pada 27 Maret 2024, yaitu yang pertama menyatakan Anda, Wahyu Alwidianto, bersalah melakukan tindak pidana percobaan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, bahkan menguasai narkotika golongan 1. Kami membebaskan Anda dari dakwaan subsidiary. Yang kedua, kami menjatuhkan pidana terhadap Anda berupa pidana penjara selama 6 bulan dengan dikurangi selama Anda berada di dalam tahanan sementara. Anda juga dikenakan pidana denda sebesar 800 juta rupiah subsidi 3 bulan kurungan. Yang ketiga, kami menyatakan barang bukti berupa sabu dengan berat 1,5 gram, 2 buah sedotan, 1 botol alkohol dan bukti cat tinta merah inam 9 warna ungu. Yang terakhir, yang keempat, Anda diharuskan membayar biaya perkara sebesar 2.000. Apakah Anda mengerti? Iya, Yang Mulia, saya mengerti. Baik, pertimbangan selanjutnya akan kami serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim pengadilan negeri Kudus. Sidang kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin peserta sidang. Pada hari ini akan dilaksanakan sidang perkara pidana atas nama terdakwa Wahyu Alwidianto. Untuk itu diingatkan kepada peserta seluruh sidang untuk menonaktifkan segala komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Penuntut umum, sidang siap dimulai. Siap Yang Mulia. Penasihat hukum siap. Sidang perkara pidana nomor 38 garing PP-2/2024 garing Pengadilan Negeri Kudus pada hari ini Rabu 3 April 2024 atas nama terdakwa Wahyu Alwidianto dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum panggil dan mendatang terdakwa ke ruang sidang. Petugas hadirkan terdakwa ke ruang sidang. Gimana? Sudah terdakwa siap? Siap, Yang Mulia. Alhamdulillah. Siap mengikuti sidang hari ini? Siap, Yang Mulia. Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan publik oleh penasihat hukum. Bagaimana penasihat hukum? Sudah siap? Siap Yang Mulia. Baik, penasihat. Terima kasih, Yang Mulia. Publik, jawaban jaksa penuntut umum dalam perkara nomor registrasi perkara PDN 8 garing 1 untuk atas nama terdakwa nama lengkap Wahyu Alwidianto, tempat lahir Kudus, umur 32 tahun, tanggal lahir 20 Maret 1992, jenis kelamin laki-laki, bahasa Indonesia, tempat tinggal Jalan Sudirman, Desa Desalam, RT 6 RT 1, Kecamatan Bayan, Kabupaten Kudus, rumah Islam, pekerjaan oleh swasta, pendidikan SMA. Majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, saksi penyayang kami. Pertama-tama pada kesempatan ini kami tim penasihat hukum terdakwa melihat bukti dan bukti syukur atas kepada Allah Subhanahu Wa Taala beserta lain publisitas isinya, setara rahmat dan ini. Majelis hakim yang mulia, bahwa sudah yang dicari dan digali dalam persidangan perkara ini adalah kebenaran materi sesungguhnya yang terlepas dari kepentingan kedua hukum itu sendiri melalui pengadilan sebagai tentang terakhir pengadilan.
Bagaimana sudah diketahui bahwa terdakwa Yul Ardianto sebelum diperiksa dan diadili di depan majelis hakim telah ditahan secara formal oleh kejaksaan sejak tanggal ditahan dengan penahanan rutan sejak penyidik ditahan dengan penahanan rutan sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai tanggal 7 Januari 2024, diperpanjang oleh penuntut umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024. Penuntut umum ditahan dengan penahanan sejak tanggal 14 Februari sampai dengan 2 Maret 2024. Tentang hal yang disampaikan dalam replik, terlebih dahulu kami penasihat hukum terdakwa menyatakan dengan tegas menolak semua tuntutan atau replik yang diajukan oleh jaksa penuntut umum kecuali yang diakui dan terbukti secara nyata dalam fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan, dan perlu kami tegaskan bahwa apa yang kami kemukakan dalam publik ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari eksepsi dan pledoi serta pembelaan pribadi terdakwa yang pernah diajukan sebelumnya. Bahwa untuk menghargai proses persidangan majelis hakim terhormat, perlu kami sampaikan tanggapan yang barangkali dapat memasukkan asumsi dan imajinasi jaksa penuntut umum sebagai berikut. Satu, mengenai pendapat jaksa penuntut umum tentang penahanan terdakwa. Kami tidak mendapat dengan jaksa penuntut umum dengan alasan sebagai berikut, bahwa menurut bukti yang terlampir pada tanggal 9 November ada surat yang ditujukan kepada Gina Luciana SHMK untuk menahan terdakwa, dan dalam penyataannya terdakwa ditahan sejak tanggal 19 November 2023 oleh jaksa tersebut. Mengenai pendapat jaksa penuntut umum tentang dakwaan dan tuntutan serta penahanan terdakwa berdasarkan keinginan pribadi semata dan atau tekanan dari pihak-pihak lain di luar. Berdasarkan atas segala sesuatu yang telah kami kemukakan tersebut di atas, mohon agar majelis hakim pengadilan negeri 1A Kudus dengan segala talenta yuridis dan kewibawaannya berkenan untuk memutuskan sebagai berikut. 1. Menolak replik dari jaksa penuntut umum seluruhnya. 2. Menyatakan terdakwa Yul Ardianto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum. 3. Membebaskan dakwaan dari semua dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum, memulihkan hak terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan serta harkat martabat. Atau apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Demikian bukti ini diajukan serta dibatalkan untuk diserahkan dalam persidangan hari ini pada tanggal 28 Maret 2024. Berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim, sidang akan dilanjutkan 7 hari ke depan, yaitu pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 dengan agenda sidang pembacaan putusan akhir oleh majelis hakim. Untuk itu dikenakan kepada penuntut umum untuk hadir dan menghadapkan terdakwa pada sidang berikutnya. Begitu pula dengan penasihat hukum. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dan tidak akan dibuka kembali. Saudara-saudara mengerti? Panitera, tolong catat jadwal persidangan berikutnya. Sidang hari ini dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin peserta sidang. Pada hari ini akan dilaksanakan sidang perkara pidana atas nama terdakwa Wahyu Ardianto. Untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Sebelumnya, baik kita mulai terlebih dahulu. Sudah mulai. Selesai. Penuntut umum sidang siap dimulai. Siap yang mulia. Bagaimana penasihat hukum siap? Siap. Sidang perkara pidana nomor 38/2/2024 Pengadilan Negeri Kudus pada hari ini Rabu 3 April 2024 atas nama terdakwa Wahyu Ardianto dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum, tolong panggil dan hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Petugas mendepan terdakwa ke ruang sidang. Ya.
Gimana kondisi terdakwa? Siap? Siap mengikuti sidang? Ini. Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan akhir oleh majelis hakim. Untuk itu diingatkan kepada penasihat hukum dan penuntut umum untuk memperhatikan putusan yang akan dibacakan. Memori itu. Saudara terdakwa mengerti dengan putusan yang dibacakan? Seperti yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan upaya hukum? Ya, yang mulia, saya serahkan kepada penasihat saya yang mulia. Bagaimana penasihat hukum? Kami akan mengajukan banding bagi saja. Bagaimana? Tentu. Baik, diberitahukan kepada penuntut umum terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa bahwa pada pengajuan upaya hukuman adalah kecuali sejak putusan ini dibacakan oleh majelis hakim. Saudara telah mengerti? Saja. Sidang perkara pidana nomor 38 garing /2 garing 2024 garing Pengadilan Negeri Kudus dinyatakan ditutup dan selesai. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri.